Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan, para wartawan dan rekan-rekan media, serta para pemirsa YouTube Kemendikbud dimanapun saat ini berada, dalam acara pengumuman kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maaf, izin saya membuka masker dahulu, dan mari kita selalu mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, saya Hendarman yang akan menjadi pemandu dalam acara ini dan didampingi oleh Mbak Opi dari YBI yang akan menjadi penerjemah bahasa isyarat. Selamat siang Mas Menteri, apa kabar? Selamat siang, Pak Hendarman. Apa kabar? Alhamdulillah, Mas Menteri sehat selalu. Sehat, Alhamdulillah. Baik, Mas Menteri. Alhamdulillah, semoga Mas Menteri selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah yang mulia. Sebagaimana kita sama-sama ketahui, masa pandemi COVID-19 mengubah paradigma pola pikir dan pola sikap kita, sehingga pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu alternatif pilihan. Hal ini untuk menjamin dan melindungi pendidik dan peserta didik agar tetap sehat dan selamat. Kendala dan keluhan yang muncul pada awal masa pandemi menjadi sesuatu yang lumrah. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim telah menyikapi dengan cepat dengan menetapkan dan meluncurkan berbagai kebijakan keberpihakan dan sebagai alternatif solusi terhadap kendala dan tantangan dimaksud. Hal ini sekaligus sebagai bukti kepedulian dan hadirnya negara di tengah dan bersama masyarakat. Salah satu kebijakan yang ada yaitu bantuan kuota data internet pada tahun 2020. Nah, pertanyaan dari masyarakat adalah apakah bantuan tersebut masih berlanjut dan dilanjutkan pada tahun 2021, siapakah yang berhak menerima dan bagaimana bentuk bantuan tersebut? Untuk itu, mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami mohon berkenan kepada Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk menyampaikan paparan. Silakan Mas Menteri. Terima kasih, Pak Hendarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, Rahayu. Rekan-rekan media dan para hadirin yang saya hormati, puji syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada hari yang membahagiakan ini. Hari ini adalah hari membahagiakan karena kami akan memiliki kabar baik untuk ibu, bapak guru, dan dosen, sekaligus adik-adik, mahasiswa, dan pelajar, yakni kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bersama, penyaluran bantuan kuota data internet tahun 2020 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar tetap berlangsung, dan pada saat yang sama juga mencegah penyebaran virus. Kesehatan dan keselamatan tenaga pendidik dan peserta didik selalu dan akan terus menjadi prioritas kami, khususnya di masa pandemi ini. Oleh karena itu kami menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk memulai kembali pembelajaran tatap muka kepada pemerintah daerah dan sekolah. Dan kami akan terus mendorong pemerintah daerah dan sekolah-sekolah yang sudah memenuhi daftar periksa untuk segera melaksanakan tatap muka, walaupun dengan rotasi dan dengan berbagai macam modifikasi daripada proses pembelajaran. Untuk itu kami juga harus terus berupaya hadir bersama pendidik dan peserta didik di masa transisi ini untuk melanjutkan kebijakan bantuan kuota data internet. Izinkan saya melakukan sedikit paparan untuk mempresentasikan apa program bantuan kuota internet. Ya, berikut. Di tahun 2020 kita melakukan survei dan menemukan bahwa keputusan kita untuk hadir dan memberikan kuota internet
kepada para peserta didik dan guru-guru kita, tenaga pendidik kita, menjadi salah satu program dengan tanggapan paling positif dari masyarakat. Sebesar 84,7% daripada responden menilai bahwa program bantuan kuota internet ini adalah langkah yang tepat dan menjawab krisis wabah corona. Dan sebanyak 85% dari responden menilai bahwa program internet gratis ini meringankan beban ekonomi orang tua dan pelajar mahasiswa dalam membeli paket internet. Kita mendengar banyak sekali cerita-cerita dari adik-adik kita yang mendapat kuota internet, walaupun kadang-kadang sinyal sulit, mereka mencari posisi untuk bisa mendapatkan, tapi karena itu mereka dari sisi ekonomi dan orang tuanya jauh lebih memandai, jauh lebih bisa tidak menjadi beban ekonomi keluarganya. Dan tentunya guru-guru juga merasa dengan begitu banyaknya Zoom call, begitu banyaknya kebutuhan untuk berbagai macam aplikasi-aplikasi, guru pun merasa dampak positifnya dengan pemberian kuota ini. Berikut. Karena itulah kami akan melanjutkan kebijakan kuota ini selama 3 bulan ke depan, ya, mulai dari bulan ini, yaitu bulan Maret 2021. Tapi ada sedikit perbedaan, karena kami mendengar banyak sekali masukan dari masyarakat untuk meningkatkan fleksibilitas daripada penggunaan kuota internet tersebut. Jadi di tahun 2021 kita akan memberikan kuota, tapi dengan giga yang lebih kecil daripada kuota belajar sebelumnya, tetapi kuota ini merupakan kuota umum. Jadinya bisa digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali aplikasi-aplikasi yang diblokir, yaitu kebanyakan aplikasi-aplikasi seperti permainan atau untuk game, dan juga sosmed seperti Facebook, TikTok, dan misalnya Instagram. Tetapi kabar gembiranya adalah karena sekarang kuota umum, YouTube sudah masuk ke dalam kuota ini dan bisa digunakan. Karena kami mendengar dari banyak guru dan banyak murid-murid bahwa materi pembelajaran banyak dari YouTube juga. Jadinya ini kabar gembira, walaupun volume gigabyte-nya tidak sebesar yang sebelumnya, tapi penggunaannya jauh lebih fleksibel. Jadi kami mendengarkan semua masukan dari masyarakat dan ini adalah modifikasi yang kita lakukan sehingga kita bisa mencapai titik tengah di mana cukup giganya tetapi kualitas penggunaan dan fleksibilitas penggunaannya dimaksimalkan sebesar mungkin. Untuk peserta didik PAUD sebesar 7 giga per bulan, peserta didik jenjang dasar dan menengah 10 giga per bulan, dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah sekitar 12 giga per bulan. Ini untuk pendidik, untuk para guru-guru, dan tentunya untuk mahasiswa dan dosen sekitar 15 giga per bulan. Nah, bantuan ini disalurkan setiap bulannya dari tanggal 11 sampai 15 setiap bulannya. Jadinya untuk yang pertama itu akan bulan ini sekitar tanggal 11 penyaluran pertama akan terjadi selama 3 bulan ke depan. Dan semua kuota itu berlaku seperti biasa selama 30 hari sejak kuota itu diterima. Jadinya ini adalah kabar gembira dan kami melakukan modifikasi dari yang sebelumnya berdasarkan berbagai macam masukan dari masyarakat yang menginginkan jauh lebih besar fleksibilitas dalam penggunaannya. Tentunya semua aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, dan lain sudah pasti termasuk dalam ini. Ya, yang benar-benar kita keluarkan atau dikecualikan adalah yang khusus untuk entertainment, yang khusus untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan, itu yang kita kecualikan. Berikut. Siapa yang berhak menerima bantuan kuota ini? Jadi pastinya semua yang sudah menerima kuota pada bulan November dan Desember 2020 dan nomornya masih aktif akan otomatis menerima bantuan kuota pada bulan Maret ini, sekitar tanggal 11. Mereka akan pasti menerima. Jadi kalau sudah pernah menerima, pasti akan menerima lagi. Nah, kecuali ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah kecuali bagi yang kemarin diberikan tetapi penggunaannya di bawah 1 GB. Artinya memang tidak digunakan data yang diberikan karena berbagai macam alasan. Jadinya itu tidak akan diberikan bagi yang penggunaannya kemarin tidak digunakan datanya. Yang kedua adalah pemimpin satuan pendidikan tidak perlu lagi mengunggah SPTJMN lagi untuk bagi yang sudah menerima bantuan pada bulan November dan Desember 2020. Berikut. Nah,
Bagi yang nomornya berubah, nomor HP-nya berubah, atau belum menerima kuota sebelumnya, mereka hanya akan baru bisa menerima bantuan kuota di bulan April 2021. Ya, tidak bisa menerima di bulan Maret. Ya, kalau misalnya nomornya berubah atau belum pernah menerima kuota sebelumnya. Jadi calon penerima pelapor melapor kepada pimpinan satuan pendidikan sebelum bulan April 2021 untuk mendapatkan bantuan kuota. Jadi dipastikan untuk preparasi bulan April bahwa yang belum mendapatkan segera laksanakan dengan pimpinan satuan pendidikan dan operator. Dan pimpinan operator di satuan pendidikan ini tinggal mengunggah SPTJMN untuk nomor yang berubah atau nomor yang baru ya pada laman website kita dan tentunya di PDDikti untuk yang pendidikan tinggi. Berikut. Persyaratan penerima bantuan kuota internet di tahun 2021 masih sesuai dengan Peraturan Sekjen Kemendikbud nomor 4 tahun 2021. Ya, peserta didik dan pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah harus terdaftar di Dapodik dan memiliki ponsel yang aktif. Ya, pendidik di PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah juga harus terdaftar di Dapodik dan memiliki ponsel yang aktif. Hampir semua sama kriterianya. Di mahasiswa harus terdaftar bukan di Dapodik tapi di PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan dan menuntaskan gelar atau sedang menuntaskan gelar ganda, misalnya double degree, dan memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan dan memiliki nomor ponsel aktif. Dan dosen harus juga terdaftar di PDDikti dan memiliki nomor registrasi NIDN, NIDK atau NUP dan memiliki nomor ponsel aktif. Jadi kriterianya sama seperti yang sebelumnya. Ini adalah persyaratan untuk menerima bantuan kuota internet di tahun 2021. Berikut. Sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dukungan dari Komisi 10 dan juga Kementerian Keuangan dan tentunya Pak Presiden yang sangat mendukung bantuan untuk sistem pendidikan kita. Harapan saya adalah dengan adanya kuota ini selama 3 bulan ke depan, ini dengan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, ini bisa membantu kita transisi dalam waktu beberapa bulan ini untuk mengantisipasi dan mempreparasi untuk mulai tatap muka. Seperti arahan Pak Presiden, semua guru dan dosen 5 juta lebih dari mereka, harapannya insya Allah akan divaksinasi sampai dengan akhir bulan Juni, sehingga tahun ajaran baru semua sekolah memulai proses tatap muka, walaupun dengan belum masih dengan tahap terbatas dengan protokol kesehatan dengan rotasi. Tapi saya sangat berharap bahwa bantuan kuota ini membantu menjadi jembatan terhadap bagi sekolah-sekolah untuk mulai melaksanakan proses tatap muka secepat mungkin, dan proses vaksinasi itu pasti akan bisa mengakselerasi proses tatap muka sehingga pada tahun ajaran baru kita semua sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri atas paparan yang disampaikan. Informasi dari Mas Menteri ini sudah sangat ditunggu-tunggu Mas Menteri oleh berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan. Dan sekaligus ini sebagai berita yang menggembirakan di hari pertama bulan Maret 2021 Mas Menteri. Mas Menteri, ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Mudah-mudahan Mas Menteri bersedia untuk menanggapi pertanyaan teman-teman media. Yang pertama Mas Menteri, ini dari Mediana, dari Harian Kompas. Pertanyaannya adalah, bos reguler juga diperbolehkan untuk membiayai kuota data internet. Bagaimana agar bantuan kuota data internet ini tidak tumpang tindih? Silakan Mas Menteri. Baik. Penyaluran dana BOS ini yang pembelanjaannya itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Memang itulah alasannya kenapa kita memberikan fleksibilitas. Bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan tambahan biaya kuota, ya mereka bisa menggunakan dana BOS. Tapi kebanyakan dari mereka dana BOS-nya harus digunakan sekarang untuk operasional sekolah dan melakukan preparasi untuk mulai tatap muka yang tidak juga nggak cukup signifikan. Biaya-biaya masker, biaya-biaya menjaga protokol kesehatan untuk mulai tatap muka.
Jadinya menurut kami walaupun dana BOS itu diberikan fleksibilitas dan bisa membantu bagi yang membutuhkan kuota ekstra, kebanyakan sekolah pasti akan membutuhkannya untuk operasional sekolah, mendukung para guru-guru honorer di sekolahnya, membeli barang-barang untuk preparasi tatap muka dan protokol kesehatan yang lebih ketat. Jadinya kami memberikan kebebasan bagi sekolah yang mungkin butuh ekstra kuota, ya silahkan juga. Di masa krisis seperti ini kita harus memberikan fleksibilitas dan dukungan yang terbaik pada semua sekolah-sekolah kita agar murid-murid kita bisa jauh lebih nyaman dan harapannya bisa mulai melakukan tatap muka. Jadinya itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih Mas Menteri. Jadi intinya adanya fleksibilitas ya Mas Menteri ya? Ya. Kemudian pertanyaan kedua Mas Menteri. Ini kebetulan ada pertanyaan yang hampir sama Mas Menteri. Ini dari Mbak Mia Jawa Pos dan Mbak Indriani LKBN Antara. Pertanyaannya, bagaimana memastikan bantuan kuota data internet bisa tersalurkan pada seluruh sasaran? Lalu, bagaimana evaluasi tahun lalu? Mengingat tahun lalu menurut mereka banyak dari mereka yang sudah lulus masih menerima bantuan ini. Silakan Mas Menteri. Ya, pertama kami hanya menggunakan data anak-anak yang di dalam sistem PDDikti dan Dapodikti. Jadinya memang tanggung jawab untuk memastikan akurasi daripada data tersebut ada di masing-masing satuan pendidikan. Jadi itu sangat penting. Jadi kami sudah mendengar itu ada beberapa yang misalnya di universitas ya, kalau di sekolah dasar memang nggak terlalu banyak kasus seperti itu, tapi mungkin di universitas ada beberapa yang sudah kita laksanakan dan kita sudah menegur juga satuan pendidikannya universitas untuk memastikan bahwa anak-anak itu semuanya yang harus masih dalam sekolah, proses sekolah. Jadi kami terus mendisiplinkan validitas daripada data kita. Gitu. Jadi kita telah melakukan evaluasi dari berbagai macam sisi. Evaluasi pertama kami mensurvei dan melakukan banyak sekali riset mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat dan terutama mereka menginginkan kuota yang lebih umum, paket yang lebih fleksibel untuk penggunaannya. Apalagi penggunaan untuk misalnya saya ingin menggoogle apapun dan sebelumnya di kuota belajar lebih sulit melakukan itu. Sekarang dengan kuota umum seperti ini jauh lebih mudah. Semua yang di Google bisa digunakan, dia bisa menggunakan YouTube. Di luar Facebook, Instagram sama TikTok, sebenarnya hampir semua dia bisa gunakan internet ini, kuota internet ini. Jadi itu adalah salah satu hal yang kita evaluasi sebelumnya dan melakukan perubahan dan mengambil keputusan untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat terhadap sistem ini. Kalaupun salah satu hal yang keluar dari evaluasi kita adalah untuk tidak memberikan lagi kuota kepada yang tidak menggunakan kuotanya, seperti yang di bawah 1 GB, mereka tidak akan menerima lagi. Karena itu adalah indikasi bagi kita bahwa mereka tidak membutuhkan kuota tersebut. Jadinya untuk memastikan kita tepat sasaran, kita memastikan berbagai macam modifikasi daripada penyaluran yang sebelumnya di tahun 2020. Baik Mas, terima kasih Mas. Ini kalau saya cermati tadi apa yang Mas Menteri sampaikan, ini kementerian sudah melakukan validitas data ya Mas ya, untuk memastikan tadi. Lalu kemudian sudah juga dilakukan survei dan riset yang tujuannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat. Sehingga kemudian muncullah fleksibilitas dalam hal bantuan kuota tahun ini. Mas Menteri, masih ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Mbak Rini Haryani dari RRI Mas Menteri. Tidak seluruh kuota internet yang diberikan kepada pelajar dan tenaga pendidik terpakai. Apa benar hal itu yang menimbulkan rencana pengurangan jumlah kuota internet yang disalurkan dalam program bantuan kuota data internet periode Maret sampai Mei 2021 ini? Ya, mungkin jawaban saya sama yang kedua, karena ini sama sebenarnya pertanyaannya. Jadi berbagai macam modifikasi yang kita lakukan adalah hasil daripada evaluasi kita sebelumnya. Jadinya kita bukan mengurangi giganya, cuma mengurangi giganya. Kita mengurangi giganya, tapi setiap giganya itu bisa digunakan untuk jauh lebih banyak penggunaannya. Jadinya lebih banyak fleksibilitas, aplikasi-aplikasi atau laman website yang kita belum pikirkan pun, yang mungkin digunakan sekolah-sekolah itu bisa digunakan kuota belajar itu. Jadi itu adalah
perubahan yang kita lakukan, bukan menurunkan cuman buat itu, tapi kita juga meningkatkan bahwa semuanya menjadi kuota umum, bukan ada kuota belajar, kuota umum. Sekarang semuanya itu kita besarkan di kuota umumnya, karena desakan dari masyarakat. Dan yang kedua yang kita lakukan, kita pastikan bahwa sumber daya kita benar-benar efisien dan tepat sasaran, sehingga yang tadinya tidak menggunakan kuotanya itu tidak diberikan lagi di tahun ini, seperti halaman sebelumnya. Jadinya ini adalah ada berbagai macam modifikasi yang kita lakukan untuk memastikan lebih tepat sasaran, jauh lebih bagus pola penggunaannya, dan juga jauh lebih apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat. Saya rasa itu, Riz. Terima kasih Mas Menteri. Jadi ada kata kuncinya dilakukan modifikasi, kemudian tepat sasaran, lalu penggunaannya yang lebih sesuai. Begitu kira-kira Mas Menteri. Betul. Mas Menteri, masih ada hal-hal yang atau pesan-pesan yang ingin disampaikan Mas Menteri kepada masyarakat? Enggak, saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi sama semua instansi pemerintah yang mendukung ini. Harapannya 3 bulan ini bisa menjadi suatu jembatan untuk bisa mendukung proses PJJ, tapi kami mendorong semua daerah untuk segera mulai melakukan tatap muka secara terbatas, bahkan kalau cuma 1-2 hari seminggu, tapi proses latihan ini luar biasa pentingnya. Vaksinasi harapannya akan mengakselerasi proses itu dalam beberapa bulan ke depan ini. Tapi mohon bagi daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang sulit mendapatkan sinyal internet, sulit melaksanakan PJJ, tolong sekali para pemerintah daerah segera melakukan tatap muka di daerah-daerah tersebut, karena anak-anak kita tidak mau mereka lebih tertinggal lagi dari yang sudah dialami. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Mas Menteri yang telah berkenan menyampaikan paparan dan sekaligus menjawab pertanyaan dari para wartawan. Selanjutnya kami persilakan Mas Menteri untuk meninggalkan acara ini, dan mudah-mudahan Mas Menteri tetap sehat selalu. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih semua. Bapak Ibu semua, kami berharap paparan dan penjelasan yang telah diberikan Mas Menteri dapat memberikan pemahaman mengenai kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama semua pihak, sehingga acara ini berlangsung dengan lancar dan baik. Untuk informasi yang akurat dan terpercaya terkait bantuan kuota data internet ini, dapat mengunjungi laman resmi untuk bantuan data internet tahun 2021 di http://kuota-belajar.kemendikbud.go.id. Saya ulangi lagi, kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan saya Hendarman mohon undur diri.